terbukti profitable, tapi begitu masuk ke real account takut, masuk ke real account ragu-ragu, masuk ke real account. Nah, kategori broker forex yang baik itu seperti apa? Halo sahabat trader, kembali lagi di channel kita yaitu Profit Training. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memulai bisnis dari nol sejak mahasiswa. Ya. Nah, ketemu lagi dengan narasumber kita yaitu Bapak Andrew. Ya. Apa kabar Pak? Sehat, baik. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Nah, langsung saja Pak ke pertanyaan pertama. Nah, apa yang harus dipelajari sebelum memulai trading forex sebagai mahasiswa Pak? Oke, kalau posisi Anda masih sebagai mahasiswa, ya Andrew menyarankan, ya namanya aja mahasiswa ya, harus banyak belajar. Ya, karena ya trading forex itu adalah salah satu transaksi yang mengandung risiko. Artinya sebelum adik-adik mahasiswa memulai untuk trading forex, Andrew menyarankan untuk bisa mempelajari ya mekanisme tradingnya, mempelajari bagaimana ya product knowledge-nya, mempelajari bagaimana cara analisanya, mempelajari bagaimana cara menggunakan platformnya, ya intinya harus dipelajari dulu semuanya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa mempelajari dan teman-teman sudah bisa melakukannya, latihan coba di demo account. Apabila demo account teman-teman sudah bisa berhasil mendapatkan profit secara konsisten, baru coba untuk melakukan trading di real account. Jadi intinya adalah belajar ya, dan juga ya jangan lupa ya teman-teman harus ya banyak sekali sumbernya, bisa dari website, bisa dari buku, bisa dari YouTube ya, itu sumber-sumber belajar. Jadi kalau mahasiswa ya belajar dulu itu ya. Sangat menarik sekali atas jawaban Bapak Ya. untuk pertanyaan yang pertama tadi Pak. Iya. Untuk pertanyaan kedua saya ingin bertanya tentang bagaimana cara berlatih tanpa risiko finansial menggunakan akun demo Pak. Ya. Jadi setelah teman-teman tadi belajar product knowledge-nya, ya belajar teorinya lah ibaratnya gitu ya. Maka langkah selanjutnya adalah adik-adik mahasiswa bisa melakukan latihan dengan menggunakan akun demo. Jadi akun demo ini adalah akun yang memang disediakan oleh pihak broker untuk berlatih. Nah, akun demo ini kita bisa latihan ya, kita bisa latihan trading, kita bisa latihan menggunakan platformnya tanpa mengandung risiko finansial. Kenapa? Karena isi di dalam akun tersebut adalah virtual money atau uang bohongan, bukan uang beneran. Jadi teman-teman tidak perlu deposit duluan. Jadi artinya tidak ada risiko di sana. Yang namanya belajar tentu bebas risiko. Nah, teman-teman harus menggunakan demo account. Nah, akun demo ini memang sengaja disediakan ya oleh pihak broker supaya teman-teman bisa melakukan trading ya, melakukan simulasi. Kita bisa menguji coba strategi di sana. Kita bisa menguji coba kita punya kemampuan ya untuk menggunakan softwarenya, menggunakan platformnya, dan juga kita juga bisa melakukan uji coba. Ya tentunya semuanya dengan menggunakan harga yang real, hanya uangnya saja yang virtual. Jadi ya saran Andrew, kalau teman-teman mau latihan tanpa bebas risiko, ya gunakanlah demo account itu ya. Sangat menarik sekali penjelasan tadi tentang risiko yang bisa digunakan di akun demo tadi ya Pak. Ya. Untuk mengukur tingkat risiko yang nanti bakal digunakan ya Pak, mau dipertaruhkan lah istilahnya. Iya. Oke, untuk pertanyaan ketiga Pak, apa saja hal-hal yang perlu dipertimbangkan menyusun rencana bisnis untuk trading forex Pak? Ya, karena trading forex ini termasuk dalam bisnis, tentunya kita juga harus membuat satu rencana atau planning. Ini yang pertama harus ditentukan adalah teman-teman mau trading forex untuk jangka panjang atau jangka pendek.
Itu harus dijawab dulu. Lalu yang selanjutnya baru teman-teman harus cari tahu apakah modal yang teman-teman siapkan, apakah uang yang Anda siap untuk resikokan, berapa target yang Anda harapkan dengan modal tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita masuk dunia trading forex, ya tujuannya adalah untuk mendapatkan income dalam waktu singkat. Berarti teman-teman nanti tradingnya harus pendek ya. Modalnya misalnya teman-teman resikokan adalah $1.000. Berarti targetnya berapa yang realistis? Nah, menurut Andrew kalau dengan modal $1.000, target yang realistis itu 3.000 udah cukup. Uang $1.000 ini teman-teman harus siap dengan resiko, harus siap loss, harus siap rugi. Karena bagaimanapun trading forex itu adalah transaksi dua arah, bisa untung, bisa rugi juga. Bukan investasi ya. Trading forex itu adalah transaksi. Jadi pastikan teman-teman sebelum memulai untuk trading forex, bisnis trading forex, teman-teman harus memiliki rencana bisnis trading forex. Itu. Terima kasih atas jawaban ketiga tentang bagaimana cara menyusun rencana bisnis untuk trading forex. Nah, terus untuk pertanyaan berikutnya nih Bang, bagaimana memilih broker forex yang andal sebagai pemula Pak? Iya. Jadi broker forex ini kan fungsinya adalah sebagai fasilitator. Jadi tentunya kita harus benar-benar memilih fasilitator kita atau media transaksi teman-teman yang baik. Nah, kategori broker forex yang baik itu seperti apa? Pertama tentunya adalah regulasi. Kalau kita tinggal di Indonesia, maka Andrew sarankan teman-teman menggunakan broker forex atau perusahaan broker ya yang diregulasi oleh Bapepti. Jadi Bapepti ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Selain itu teman-teman kalau sudah cek regulasinya dia under Bapepti ya, teman-teman bisa mengecek yang kedua adalah review. Teman-teman bisa cek di media sosial, bisa cek di forum-forum, bisa cek di Google ataupun media-media lain bagaimana review dari broker tersebut. Apabila tidak ada keluhan, tidak ada problem yang pernah ditimbulkan atau jejak digital yang negatif, tentunya makin menguatkan kita untuk bisa memilih broker tersebut. Yang ketiga adalah beban biaya yang dibebankan dari broker untuk customer. Ya, jadi broker itu kan perusahaan komersial. Jadi dia juga harus mendapatkan keuntungan dari aktivitas yang kita lakukan di tempat mereka. Biaya-biaya apa saja yang timbul? Yang pertama tentu adalah fee. Atau bahasanya di sini adalah komisi. Nah, komisi ini adalah biaya yang dibebankan oleh broker dari setiap transaksi yang customer lakukan. Yang kedua adalah spread. Spread itu adalah selisih harga jual dan beli. Nah, jadi itu juga merupakan biaya. Ketiga, swap. Nah, jadi swap ini adalah bunga. Kalau saran Andrew ya teman-teman jangan memilih ya, kita sebagai customer juga pasti pengennya mendapatkan bisa yang komisinya gratis, nol atau swapnya nol. Justru hindari. Kalau semuanya nol, swapnya nol, spreadnya nol, menjadi pertanyaan adalah broker tersebut untung dari mana? Jadi saran Andrew adalah teman-teman memilih broker yang biayanya wajar. Wajar artinya kita tidak membebankan kepada klien ya spreadnya terlalu besar, isi terlalu besar atau swap terlalu besar. Tapi harus ada. Ingat, dimanapun broker itu adalah ya perusahaan komersial. Dia harus mendapatkan keuntungan juga. Nah, jadi itu ya saran Andrew ya harus pertimbangkan hal itu. Tapi kalau teman-teman punya pilihan, oh saya mau menggunakan broker yang di luar Indonesia, ya boleh saja. Teman-teman tinggal cek broker tersebut dari negara mana. Ya misalnya kita sebut dari negara Australia, berarti dia harus dibawa oleh asing ya, yaitu Bapepti-nya Australia. Yang penting adalah regulasi, review dan juga biaya yang dibebankan kepada customer. Itu ya. Terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan keempat, yaitu bagaimana memilih broker forex ya Pak. Ya. Sangat informatif banget jawaban tadi Pak. Ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, berapa modal awal yang disarankan untuk memulai bisnis trading forex sebagai mahasiswa Pak? Ya. Mahasiswa artinya belum bekerja ya, berarti dia belum mendapatkan income mandiri ya. Jadi Andrew sarankan ya menggunakan modal seminimal mungkin. Tapi tentunya modal mahasiswa ini kan kemampuannya beda-beda. Ada yang mahasiswanya ini kalangan atas ya, ada yang mahasiswa kalangan menengah, ada yang mahasiswa kalangan bawah. Jadi tentunya kemampuannya beda-beda. Tidak ada ukuran pasti
mahasiswa harus menggunakan modal berapa, itu tidak ada. Tetapi Andrew bisa menjelaskan, pada dasarnya kalau kita mau trading forex, kita mau mengeluarkan modal untuk trading forex, kita harus menggunakan modal atau kita harus menggunakan deposit itu yang tidak mengganggu keuangan rutinitas kita. Atau yang kita bisa sebut adalah gunakanlah modal untuk deposit ya, yang kalau misalkan terjadi risiko tidak akan mengganggu keuangan pribadi kita. Misalkan teman-teman punya tabungan free-nya berapa? Misalkan teman-teman seorang mahasiswa punya tabungan free-nya itu adalah 10 juta. Ya, maka saran Andrew, teman-teman bisa deposit mulai dari angka 1 juta. Karena sekarang untuk broker lokal resmi Bapepti ya, ada yang cuma modal 500.000 saja sudah bisa trading. Nggak seperti dulu ya, dulu waktu tahun 2007, waktu saat Andrew memulai, pertama di bidang forex trading, minimal modal itu adalah 10.000 US, 100 juta, ekuivalen dengan 100 juta, fixed rate 10.000. Tapi sekarang sudah sangat dimudahkan sekali. Hanya dengan modal 500.000, klien sudah bisa buka account, sudah bisa memiliki account, ya sudah bisa trading. Juga untuk ukuran transaksi, kalau dulu itu satu lot satuannya, misalnya kita mau beli minimal satu lot, tapi sekarang bisa 0,01. Ini legal dan resmi, teman-teman. Jadi itulah saran-saran Andrew buat teman-teman mahasiswa yang baru ingin mencoba untuk trading forex. Jangan meresikokan semua tabungan Anda. Resikokanlah uang Anda mau deposit uang yang siap hilang atau yang sudah siap untuk resiko. Jadi itu ya jawabannya. Terima kasih atas jawaban tadi tentang modal ya Pak. Ya, modal. Untuk seorang mahasiswa. Oke, pertanyaan ke-6 yaitu bagaimana cara mengelola risiko dengan bijaksana dalam trading forex? Oke, mengelola risiko ya. Setiap posisi yang kita ambil ya, Andrew sarankan teman-teman harus memiliki trading plan. Trading plan itu adalah rencana kita dalam melakukan transaksi, baik itu entry maupun exit. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan trading plan? Yang pertama, teman-teman harus kuasai analisanya. Kalau teman-teman sudah bisa analisa, teman-teman harus bisa cek ya posisi atau market yang teman-teman mau ambil, kemudian hari atau yang masa akan datang akan naik atau akan turun. Misalkan teman-teman analisa market ini akan naik, maka teman-teman ambil posisi beli. Tetapi yang namanya analisa tentu saja bisa saja salah. Kalau misalnya naik, kita beli, ya sudah pasti untung. Tapi kalau salah gimana? Teman-teman harus punya jawaban. Atau sebaliknya, kalau misalnya kita lihat marketnya turun, ya kita ambil posisi sell. Ya kalau turun berarti teman-teman profit. Tapi kalau naik gimana? Artinya ya dalam trading forex tidak ada yang pasti. Jadi teman-teman harus membuat satu trading plan yang berjenis dua arah. Kalau naik seperti apa, kalau turun gimana? Kalau benar seperti apa, kalau salah gimana? Biasanya yang disarankan untuk melakukan sebuah ya, trading plan yaitu entry, stop loss, dan take profit. Banyak juga yang bertanya, Pak, berapa jarak stop loss yang ideal ketika kita mengambil satu posisi? Andrew sarankan jarak stop loss itu adalah 1 sampai maksimum 10%. Untuk pemula ya, untuk pemula 1 sampai 10% jarak stop loss. Kalau take profit, teman-teman tinggal kalikan 2 saja. Misalkan teman-teman gunakan stop loss 10%, ya sudah take profitnya ambil 20% dari modal. Jadi itu ya saran Andrew buat teman-teman yang baru saja memulai dan untuk melakukan pembatasan risiko atau untuk memanage risikonya. Itu ya. Sangat menarik sekali atas jawaban dari Pak. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penting untuk mencatat setiap transaksi dalam jurnal trading Pak? Ya, tentunya jurnal trading ini secara otomatis sudah dicatatkan oleh platform kita, di mana kita entry, di mana kita stop loss, di mana kita take profit, ya jam berapa, itu otomatis sudah tercatat di dalam MetaTrader. Cuma kan kalau bahasa MetaTrader ini kan kadang-kadang trader nggak paham ya. Karena bahasa MetaTrader itu kan sangat-sangat bahasanya itu bahasa program lah gitu ya. Nah, ini sarankan teman-teman memiliki buku ya, buku catatan kecil ya untuk catatan pribadi. Fungsinya apa? Fungsinya tentunya adalah untuk evaluasi. Kalau misalnya teman-teman ambil posisi buy, ternyata harganya profit, teman-teman evaluasi mengapa harganya profit. Analisa apa yang teman-teman pakai? Misalnya kebalikan, misalnya kita beli, ternyata harganya turun, kena stop loss. Teman-teman evaluasi juga kenapa harganya kena stop loss. Jadi tujuannya adalah jurnal tersebut adalah untuk melakukan evaluasi. Yang tidak baik harus dibuang, yang baik diteruskan. Lagi, kita harus memiliki evaluasi, harus bisa cek
pengalaman atau transaksi yang sebelum-sebelumnya yang kita lakukan. Kalau memang strateginya tidak bagus, kita tinggalkan atau kita modifikasi. Tapi buat transaksi yang bagus, kita harus pertahankan, juga kita perbanyak metode-metode transaksi yang profitable tersebut. Nah, jadi itu ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan dari tentang jurnal tadi ya Pak, tentang seputar jurnal tradingnya. Untuk pertanyaan 8, bagaimana menjaga konsistensi dan kesabaran dalam trading forex Pak? Ya, untuk menjaga konsistensi dan kesabaran, maka ya seorang trader harus disiplin. Disiplin dan tenang itu adalah kunci utama dalam trading forex. Disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam menjalankan sebuah trading plan. Kadang-kadang begini ya, dia sudah trading, sering-sering chartnya dilihat. Semakin sering chartnya dilihat, semakin bingung, semakin pusing. Karena memang chart diciptakan untuk mengganggu psikologi kita. Nah, jadi bagaimana caranya supaya tidak terganggu psikologi kita? Nah, saran Andrew adalah disiplin dengan trading plan yang sudah dibuat. Jangan sering merubah trading plan. Stop lossnya sudah ditetapkan, dirubah. Take profitnya sudah ditetapkan, dirubah. Lotnya sudah ditetapkan, dirubah. Apalagi buat teman-teman yang pakai expert advisor, sudah di backtest, sudah profitable, ternyata ada intervensi. Itu yang sebenarnya membuat akun kalian akan rusak, yang membuat trading kalian akan berantakan. Jadi bukan karena sistem tradingnya, bukan karena robotnya, bukan karena software, tapi kebanyakan besar karena manusia itu tidak sabar, tidak disiplin, dan juga tidak yang menjalankan trading plan dengan baik dan benar. Lihat market sedikit, tiap menit lihat market berubah, deg-degan, takut, ragu-ragu. Ya, itulah yang membuat kebanyakan ya trader itu gagal. Mereka sudah mengerti metodenya, sudah mengerti strateginya, mereka sudah uji coba di dalam demo account, oke, terus di profitable, tapi begitu masuk ke real account takut. Masuk ke real account ragu-ragu, masuk ke real account berubah semuanya, buyar. Itu yang menyebabkan trader biasanya gagal. Anda beruntung nonton video ini, Andrew bisa kasih tahu sehingga kalian jangan sampai melakukan hal itu. Apa yang kalian sudah buat, apa yang kalian sudah uji coba, plan yang kalian sudah buat, lakukan, disiplin, tenang, sabar. Itu dia. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi. Untuk pertanyaan berikutnya, apa saja sumber belajar dan cara terbaik untuk terus meningkatkan keterampilan trading Pak? Banyak ya, banyak. Ini kalau teman-teman mau otodidak, teman-teman bisa belajar dari YouTube. Contohnya kalau teman-teman sedang nonton ini, artinya teman-teman sedang belajar. Teman-teman buat yang suka baca, teman-teman bisa ya baca buku. Pergi ke toko buku, beli buku yang berkaitan tentang dunia trading forex, banyak sekali. Bahkan sampai sekarang pun Andrew masih membaca buku untuk mengupgrade Andrew punya skill. Selanjutnya buat teman-teman yang malas baca buku, nah ini khususnya generasi milenial malas baca buku, teman-teman bisa buka website. Khususnya silakan teman-teman kunjungi website www.profitstraining.com. Di situ banyak sekali artikel-artikel yang bisa membuat Anda pintar, bisa membuat skill Anda bertambah. Banyak sekali. Atau teman-teman kalau mau lebih serius lagi, teman-teman datang ke seminar-seminar, datang ke edukasi-edukasi, belajar dengan komunitas-komunitas, ikut forum-forum, banyak sumbernya. Yang penting apa? Asal ada kemauan, di situ ada jalan. Itu. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Bagaimana cara menghindari skema cepat kaya dan penipuan dalam dunia trading forex Pak? Ya, pertanyaan bagus dan Andrew akan menjawab secara detail dan aktual ya. Memang banyak ya sekarang oknum-oknum ya, Andrew katakan oknum yang memanfaatkan industri trading forex untuk melakukan penipuan. Mereka biasanya memberikan janji yang muluk-muluk. Contohnya fixed income. Trading forex 1 hari 1%, trading forex 1 bulan 30%, trading forex fix 1 tahun 100%. Itu semua adalah bohong. Itu sudah diproses, sudah dipenjara. Itu oknum-oknum. Ingat ya, trading forex itu adalah jual beli. Kita melakukan transaksi. Jangan percaya kepada oknum-oknum yang menawarkan fixed income. Apalagi fixed income-nya tidak masuk akal, tidak mungkin rugi, tidak mungkin loss, tidak mungkin, semuanya tidak mungkin. Artinya pasti untung, pasti cuan, pasti profit. Bohong semua. Maka Andrew sarankan teman-teman harus menggunakan logika. Logika yang benar itu adalah trading forex itu adalah transaksi. Apabila kita beli harga naik kita untung, harga turun. Kalau kita
kita beli ya berarti kita rugi. Sederhana sekali. Jadi jangan percaya kepada fixed income yang tidak masuk akal, dan memang semua sekarang sudah diproses. Nah, jadi itu ya saran Hendro buat teman-teman supaya terhindar dari skema cepat kaya, penipuan mengatasnamakan forex, mengatasnamakan robot trading, ya itu hindari. Ya tidak masuk akal dan jangan pernah percaya. Oke, itulah teman-teman trader dari video kita ini dengan judul bagaimana cara memulai bisnis dari nol sejak mahasiswa. Jawaban-jawaban yang sangat menarik dari narasumber kita yaitu Pak Hendro. Oke Pak, sebagai penutup nih Pak, ada saran tidak Pak untuk video dengan tema ini hari ini? Ya saran Hendro ya, teman-teman pelajari satu persatu bertahap. Kalau teman-teman sudah belajar dan masih ada pertanyaan yang timbul, silakan tulis komen di bawah. Hendro akan baca satu persatu komen yang masuk dan Hendro akan jawab komen yang masuk. Oke. Buat teman-teman yang punya pertanyaan yang sifatnya pribadi atau mau fast respon, silakan Telegram atau WhatsApp di 0815 99 10 880. Hendro akan replay di sana ya. Dan jangan lupa juga, karena ini video yang sangat bermanfaat, jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain dapat manfaatnya seperti Anda yang nonton video ini. Ya, sekarang penutup ya, akhir kata sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, tips trading lainnya, edukasi lainnya, live streaming lainnya. Salam profit.